Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya mau komen soal toko. Saya nggak tahu nyebutnya toco atau toko. Jadi tentang toco, jadi ini nyampe ke telinga saya soal bukan ke telinga ya, ke mata karena lihatnya di WhatsApp grup sama di Telegram grup. Jadi ini masih mau komentarin aja soal toco ya. Jadi kenapa tiba-tiba ramai? Jujur saya nggak tahu. Kenapa tiba-tiba ramai saya nggak tahu. Tapi sepengamatan saya, penglihatan saya, dia tuh sebenarnya udah lama nih. Saya sampai ngubek, hilang Instagramnya. Tadi saya udah ubek Instagramnya. Nah ini nih, nih. Sorry terdistraksi buka ini. Buka MU versus ASEAN All Star. Nggak kuat teman-teman. ASEAN All Star tuh mungkin nggak pernah latihan bareng ya. Tapi, nah ini Toco ya. Si Toco dia udah lama tuh. November 2023 nih teman-teman. Tapi kenapa tiba-tiba ramai saya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang at least ada yang nanya udah daftar Toco belum, udah daftar Toco belum, saya nggak tahu toko atau Toco. Oke, ini hasil riset dan opini saya tadi ya. Ternyata dia udah 1 tahun lebih, mungkin 2 tahun. Jadi ini bukan marketplace baru, mungkin dia dapat dana baru, nggak tahu, saya nggak nemu beritanya. Kedua, riset dan opini saya tidak melihat diferensiasi yang jelas dari si Toco ini. Pertama, dari sisi buyer saya tidak melihat, atau saya pribadi tidak merasa oke, saya harus belanja di Toco. Tidak sama sekali. Apalagi nanya istri saya, karena nanya istri saya tuh kalau gajian, saya yang menggaji dia, itu sebagian ke Shopee Pay. Jelas banget nggak akan, nggak saat ini profil buat nggak akan tergugah hatinya untuk belanja di Toco saat ini. Nggak tahu minggu depan, sebulan lagi nggak tahu. Itu saya melihat tidak ada diferensiasinya dari sisi buyer saat ini. Dari sisi seller juga saya tidak melihat ada diferensiasinya. Ya saya lihat yang saat ini mereka kampanyekan yaitu soal admin fee yang free sama berbasis komunitas. Saya juga agak bingung maksudnya komunitas itu apa? Agak apa ya, agak saru gitulah. Di YouTube pun komunitas. Jadi di YouTube pun ada community policy. Terus ya apa komunitas apa gitu, agak nggak jelas. Itu satu komunitas saya nggak, mungkin saya nggak gagal paham ya maksudnya, dia apa berbasis komunitas tuh, mungkin saya yang gagal paham. Tapi yang admin fee, oke, sekarang nggak ada admin fee. Shopee juga dulu gitu, TikTok juga dulu gitu. Nggak, TikTok kalau nggak salah langsung ada admin fee ya, 2,5% atau berapa, yang less kecil dulu. Jadi poinnya, nah yang kedua ini saya tidak melihat si Toco ini ada diferensiasi dibanding dengan Shopee, TikTok. Makanya saya bingung kenapa dia bisa ramai. Tiba-tiba diperbincangkan, ramai diperbincangkan. Lalu yang ketiga, kita tahu Kaskus. Kaskus sama, bukan kita ya, saya tahu Kaskus, Anda mungkin nggak tahu Kaskus, tapi Anda mungkin tahu Blibli. Kaskus sama Blibli ini di belakangnya siapa? Jarum. Jarum. Jarum atau Salim atau BCA lah ya, grup itulah, alias konglomerasi yang nggak habis-habis uangnya. Jarum gitu loh, BCA gitu loh. Lah Soco ini siapa? Di baliknya siapa? Kalau TikTok di baliknya oke, ByteDance, ke apa, negara apa, perusahaan multinasional Cina. Shopee di baliknya apa, si bukan apa? Aduh lupa namanya. Gitulah, lupa saya, yang dibaliknya yang investornya terbesarnya. Nah Toco ini siapa, saya nggak nemu beritanya. Mungkin teman-teman tahu boleh share banget di bawah. Cuman kita lihat deh, beli-beli aja deh, beli-beli yang dekengannya adalah BCA, Jarum, yang intinya uangnya nggak terbatas, gitu-gitu doang, nggak bisa menyaingi Shopee sama TikTok. Mencoba diferensiasi sana, beli-beli itu yang saya pantau ya, dia pernah fokus ke hal-hal yang niche, misalkan jual produk-produk pebasket, produk-produk orang yang hobi basket. Basketball, main basket. Orang yang hobi basket kan jarang ya, yang hobi banget gitu. Kalau bola udah banyak banget, tapi hobi basket tuh jarang banget. Pernah beli-beli nyasar ke sana, saya rasa itu nggak berhasil juga. Lalu pernah juga beli-beli nyasar main produk-produk yang original, itu nggak berhasil juga. Bahkan ada yang kemarin marketplace yang fokus ke original aja apa ya, itu juga nggak berhasil, nggak bisa nyaingin Shopee. Bahkan waktu itu belum ada TikTok, malah sekarang TikTok set 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 set, mengalahkan beli-beli, mengalahkan yang lain. Itu gara-gara TikTok punya diferensiasi, yaitu apa, VT-nya, karena sosial media VT lah. Si Toco ini saya nggak tahu diferensiasinya apa, atau mungkin saya yang gagal paham, atau saya risetnya kurang dalam. Teman-teman tolong tulis di bawah, apa sih diferensiasinya si Toco. Oke, lalu kalau kita berkaca pada sejarah ya, Toco ini akan apa yang
hal baru alias marketplace baru, platform baru itu akan meledak. Nah, akan meledak jika banyak OKB-nya alias orang kaya baru. Dan saya adalah OKB waktu zaman Lazada, Shopee, Elevenia. Teman-teman tahu nggak Elevenia? Matahari Mall, teman-teman tahu nggak Matahari Mall? Jadi ketika ada banyak OKB, gaungnya tuh jadi besar. TikTok banyak OKB, gaungnya besar, flexing-flexing. Jadi orang, wah apa nih, apa nih, apa nih, jadi ikut jualan, ikut beli, dan seterusnya. Shopee juga sama, awal saya jualan di Shopee itu 2017, 2016 atau 2017. Karena saya melihat ini tiba-tiba banyak yang ini, saya kok rame paketnya di Shopee alias ya gaungnya tuh betul-betul gong, kayak gong ya, betul-betul keras sekali ketika banyak OKB-nya. Ketika Elevenia, teman-teman mungkin nggak tahu Elevenia, saya sempat Elevenia 100 sehari di di Elevenia tuh di bawah XL kalau nggak salah. Bakri ya, XL kalau nggak salah. Pernah saya 100 hari. Itu gaungnya juga waktu itu lumayan. Orang-orang berbondong-bondong Elevenia. Terus Matahari Mall waktu itu saya gara-gara karena Shopee Mall, jadi saya otomatis ikutan Matahari Mall. Dan lumayan waktu itu, yang nggak nyampe, nggak banyak sih, 50-an lah sehari. Tapi itu saya jadi OKB yang makin sih, bukan makin sini ya, seiring waktu saya sadar ternyata saya tuh dibantu. Saya tuh dibantu bukan karena saya yang jago jualan, tapi produk saya biasa aja, produk saya nggak ada diferensiasinya, gitu aja tiba-tiba laris. Itu emang sengaja dibantu oleh si platform biar banyak OKB-nya. Kalau banyak OKB, gaungnya itu memang besar sekali. Gaung flexingnya, gaung di kurirnya, bunyi paketnya, gunjingan orangnya. Itu kerja di mana? Oh, kerja di itu, di online, jualannya di mana? Di Toco, misalkan di toko. Nah, itu kan membuat gaungnya besar. Jadi kalau Toco mau compete sama Shopee, TikTok, menurut saya perbanyak OKB. Caranya gimana ya terserah Toco lah. Nah, mau bakar uang atau apa. Cuma yang sudah-sudah, yang gaungnya besar, Lazada, Shopee, Matahari, selalu diawali dengan OKB yang banyak. Makanya kalau saran saya, satu, daftar aja dan wait and see. Kalau udah ada OKB-nya baru ikutan. Daripada teman-teman repot, daripada teman-teman ngulik ngulik Toco kecapean. Ini juga ini saya udah listing nih. Udah listing, tapi ini nih ya. Saya udah daftar, saya daftar aja lah. Saya pikir nyimpen kaki doang, siapa tahu laris kan. Saya udah upload nih, ini masih loading dari tadi nih. Ini produk saya aktif tapi nggak bisa dibuka-buka. Ya sudahlah, yang penting sudah listing aja. Nanti kalau ternyata sampai ke telinga kita ternyata si Toco ini ada OKB-nya ya, bukan bukan dihasut oleh influencer yang oke udah Toco bukan. Tapi kalau udah ada yang OKB yang udah flexing atau kita lihat di kurir ada Toco, nah itu udah saatnya teman-teman untuk serius. Tapi sekarang menurut saya teman-teman daftar aja dulu, ya listing aja satu, upload aja satu. Nanti wait and see, kalau ternyata teman-teman ada orderan dari situ, langsung itu coba optimasi upload yang lain dan seterusnya, atau melihat orang lain ada OKB baru. Dan biasanya ya uniknya OKB-nya tuh biasanya beda sama Shopee, uniknya di zaman TikTok ya. Di zaman TikTok para OKB ini rata-rata beda sama Shopee. Yang saya lihat ya. Jadi banyak OKB yang entah siapa tiba-tiba penjual sepatu kulit laris banget padahal the champion di Shopee-nya ya, misalkan kayak Brodo kala itu ya. Biasa aja di Shopee, tapi di TikTok ada yang entah siapa tiba-tiba ramai banget. Kan aneh, padahal si Brodo juga ada, tapi pelan-pelan Brodo juga menjadi bagus. Di TikToknya, yang intinya gaung si OKB ini memang kunci banget kalau misalkan si Toco mau ngelawan Shopee TikTok. Prediksi saya berat lah. Prediksi saya kayaknya nggak mungkin. Mudah-mudahan salah ya, mudah-mudahan salah. Karena ya itu tadi, si Blibli sama Kaskus, ya khususnya Blibli aja nggak berhasil. Tapi saya nggak tahu di balik Toco siapa. Jangan-jangan lebih lebih gila lagi. Jangan-jangan di balik Toco adalah Mas Gibran. Itu adalah gebrakan yang sangat menarik sekali. Oke? Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Itu opini saya. Gimana teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.